Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda semuanya, para alim, para ulama, asatidz wal asatidzah, sahabat-sahabat aswaja, selalu dalam lindungan Allah, diberikan kelancaran semua aktivitasnya, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas seputar yaitu kajian Al-Quran, hadis, yang itu kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi di masa saat ini. Jadi kajian kita tidak terlepas dari Al-Quran maupun Al-Hadis atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seputar yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang munculnya yaitu Dajjal, ya, munculnya yaitu Dajjal, tokoh yang akan muncul di akhir zaman yang membawa malapetaka, membawa fitnah, sehingga banyak manusia yang akan disesatkan oleh Dajjal. Ya, nah, ini ada banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seputar tentang munculnya Dajjal. Nah, di sini akan kita kaji yang saat ini muncul, yaitu kelompok yang kita sebut dengan Salafi Wahabi. Mereka ini adalah pengikut Dajjal. Ini sebagaimana hadis yang diuratkan oleh beberapa ahli hadis. Ini ada banyak hadisnya. Di sini akan kita kaji hadis yang mengisyaratkan bahwasanya munculnya kelompok Salafi Wahabi adalah mereka pengikut dari Dajjal yang menyesatkan manusia. Mana dalilnya atau buktinya bahwasanya Salafi Wahabi adalah pengikut Dajjal? Ini kita ambil hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Tabrani dalam Al-Kabir, kitab beliau Al-Kabir, kemudian Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nah, ini hadisnya kita cermati. Yakhruju nasun minal masyriq, yakhruju, akan muncul, akan keluar, nasun yaitu manusia, minal masyriqi, dari arah timur. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Dari arah timur kita tahu ini hadis yang berkorelasi tentang yaitu fitnah Najd, atau kita sebut dengan tanduk setan Najd. Ya, Najd ini di wilayah Arab Saudi. Nah, jadi Najd ini adalah wilayah di sebelah timur dari Arab Saudi. Akan muncul manusia dari arah timur, mereka itu membaca Al-Quran. La yujawizu taraqiyahum, yang itu bacaan mereka itu tujawizu, yang tidak sampai atau tidak melewati taraqiyahum, kerongkongan mereka atau tenggorokan mereka. Ya, kenapa maksudnya? Ini adalah mereka memang ahli dalam membaca Al-Quran, ahli ibadah, tetapi bacaan Al-Qurannya dan ibadahnya itu sia-sia. Ya, mereka hanya manis di mulutnya, sehingga banyak manusia yang tertipu dengan ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh kelompok Salafi Wahabi, seolah-olah itu bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Tapi mereka adalah kelompok yang sesat, kelompok yang celaka, kelompok yang nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Kullama qata'a qarnun, ya, tiap kali qata'a, terputus, qarnun, setiap masa, setiap kurun atau setiap waktu. Artinya kelompok pengikut Dajjal ini sebenarnya sudah muncul
atau embrio tentang akhir zaman nanti munculnya Dajjal ini sebenarnya di masa Rasulullah sudah ada. Dialah yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah. Ya, saking ekstrimnya ini menuduh Rasulullah ini sebagai orang yang tidak bisa berlaku adil, suka memprotes keputusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah. Nah, kemudian di masa berikutnya, nanti di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib akan muncul, yaitu disebut dengan Khawarij. Nah, Khawarij ini adalah kelanjutan dari pemahaman ekstrim yang ada dalam tubuh umat Islam, yaitu generasi yang melanjutkan dari Dzul Khuwaisirah. Kemudian setelah itu, setelah Khawarij nanti akan muncul yaitu kelompok yang mereka berpaham Mujassimah atau Musyabbihah. Paham ini yang dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah itu generasi berikutnya di akhir zaman yaitu muncullah kelompok Salafi Wahabi yang pemahamannya, akidahnya ini mengambil referensi dari akidah Ibnu Taimiyah, termasuk paham Tri Tauhid, kemudian akidah Mujassimah atau akidah Musyabbihah, yang mereka ini menyatakan bahwasanya Allah itu serupa dengan makhluk, Allah ini berjisim atau memiliki raga, bertubuh dan sebagainya. Nah, ini. Jadi setiap masa timbul tenggelam tentang munculnya kelompok yang mereka adalah memiliki karakter, watak, sifat seperti Dajjal. Ya. Qata'a qarnun nasya'a qarnun. Ya, terputus setiap masa, kemudian muncullah lagi, ya, timbullah lagi kemudian generasi yang melanjutkan dari Dzul Khuwaisirah tadi. Jadi setiap waktu akan muncul kelompok-kelompok yang pemahamannya sangat ekstrim sekali, ya, sangat radikal sekali. Hatta yakuna akhiruhum, sehingga pada puncaknya akhiruhum, di akhir zaman atau di akhir mereka, ya, generasi pada akhir mereka ini ma'al Masihid Dajjal. Mereka akan bersama dengan Masihid Dajjal. Masih ini adalah maknanya penipu. Penipu atau penyebar kesesatan, dia adalah Dajjal, laknatullah. Ya. Nah, ini isyarat tentang bahwasanya kelompok Salafi Wahabi ini pemahamannya ekstrim, pemahaman yang sangat radikal, yang meneruskan dari generasi paham Mujassimah, meneruskan dari paham Ibnu Taimiyah, paham Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib, kemudian yang cikal bakalnya adalah di era Rasulullah, yaitu tokoh yang bernama Dzul Khuwaisirah. Ya. Nah, lantas bagaimana ciri-ciri pengikut Dajjal atau ciri-ciri dari kelompok Salafi Wahabi ini kalau dikatakan sebagai kelompok yang berpaham radikal, berpaham ekstrim? Ini sebagaimana hadis yang saya bacakan di atas, dan banyak hadis-hadis yang lain yang ini senada, memiliki isi kandungan yang sama, yang menjelaskan tentang ciri-ciri Salafi Wahabi sebagai pengikut Dajjal. Yang pertama, mereka ini membaca Al-Quran siang malam, ahli ibadah, bahkan saking rajin ibadahnya jidat mereka menjadi hitam. Ya, lisannya mereka fasih sekali membaca Al-Quran. Ya, nah ini membanggakan bacaan mereka, membanggakan ibadah mereka yang mengalahkan masyarakat pada umumnya. Nah, ini mereka lisannya membaca Al-Quran tetapi tidak sampai kepada hati mereka, hanya sebatas tenggorokan atau sebatas kerongkongan semata, hanya sebatas manis di lisannya saja. Yang kemudian ciri yang kedua yaitu suka memerangi umat Islam, takfiri, gampang menuduh bid'ah di luar kelompok mereka, sangat ekstrim kalau kepada sama umat Islam, tapi melempem, tapi mingkem kepada penganut non Islam, ya. Atau mereka sangat bungkam kalau sesama kelompok mereka melakukan kesesatan, mereka diam saja, mereka menutupinya, bahkan habis-habisan membela mati-matian kesesatan kelompok mereka sendiri, termasuk paham Mujassimah, kesesatan dari Tri Tauhid, mereka bungkam diam saja. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kelompok radikal Salafi Wahabi yang kelak akan menjadi pengikut Dajjal, sehingga banyak
manusia di akhir zaman tersesat dengan Salafi Wahabi karena mereka nanti akan menjadi antek Dajjal. Yang kedua tadi cirinya adalah suka memerangi umat Islam. Ya. Yang kemudian yang ketiga membiarkan orang-orang kafir. Jadi paham di luar Islam ini mereka diamkan saja, bahkan merajalela ya aliran-aliran yang ini di luar Islam atau non muslim mereka berupaya untuk menyesatkan umat Islam, tapi mereka diam saja ya, agar umat Islam menjadi kafir atau keluar dari Islam, sehingga mereka kelompok Salafi Wahabi ini mereka bungkam. Yang kemudian yang keempat, memperbagus bacaan namun prakteknya buruk. Mereka ini kaum yang munafik, menampakkan dari bacaannya memang seperti indah, bagus, keluar jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau mereka mengaku sebagai manhaj salaf, tapi mereka adalah pengikut kholaf, yaitu menipu dengan mengatasnamakan Nabi, seolah-olah mereka mengajak kepada ajaran yang lurus, Islam yang murni, tapi mereka balut dengan hal yang bagus, tapi isinya adalah kesesatan. Dari segi akidah saja jelas mereka adalah kelompok yang akidahnya ini rusak, kacau, karena mereka berpaham tri tauhid. Ya. Nah, ini betapa sesatnya mereka. Kemudian berikutnya yang kelima, selalu mengajak kembali kepada Al-Quran, namun sejatinya mereka adalah mengajak kepada kesesatan. Jadi hanya untuk menipu kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada manhaj salaf. Padahal itu adalah sebuah bentuk penipuan, menipu orang awam. Sehingga seolah-olah apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran atau Kitabullah. Padahal jelas seperti akidah tri tauhid misalnya, itu tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah. Nah, dan amalan-amalan yang mereka lakukan seperti paham mujassimah itu tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan sunnah. Ini kalau kita paham, kalau kita meneliti secara lebih detail, jelas mereka adalah kelompok yang jelas sangat sesat. Kemudian ciri khasnya yaitu mereka yang keenam, suka bercukur gundul. Nah, ini banyak remaja mereka atau tokoh-tokoh mereka ini hobi untuk bercukur gundul. Nah, ini ada hadis yang lainnya yang juga menceritakan tentang ciri Khawarij, ciri Salafi Wahabi, mereka hobi untuk bercukur gundul. Ya, biar kelihatan mereka ini lebih Islami di antara yang lain. Kemudian berusia muda, jelas mereka adalah kelompok-kelompok yang sangat minim tentang agama. Ya, tidak mondok, tapi mereka berbicara tentang agama yang memang bukan kapasitasnya. Mereka sangat muda, kenapa? Karena minim sekali pengetahuan agamanya, belum matang. Ibaratnya mereka itu baru belajar agama, kemudian semangat yang menggebu-gebu, akhirnya ada media, mereka punya channel YouTube, ya, sehingga dengan mudahnya mereka mengkafirkan, mereka tuduh sesat kelompok atau tokoh atau ulama atau syekh atau habaib yang tidak sesuai dengan akal pemikiran mereka. Ini gampangnya mereka untuk menuduh sesat, karena mereka ini ibaratnya masih mentahnya, masih sangat muda, baru tingkatan awal, ya, pemula belajar agama. Namun disayangkan mereka tidak ada panduannya, sehingga asal tuduh sana sini, belajar otodidak, belajar agama, ya, itu pun melalui Google, sehingga mereka tidak belajar mengkaji agama secara runtun, ya, secara benar. Kemudian lemahnya akal mereka, ya, mereka ini akalnya sangat lemah sekali. Jadi beragama hanya tekstual saja, jadi tidak menggunakan akalnya. Jadi mereka ini menuhankan teks, ya. Jadi kita diberikan oleh Allah ada wahyu, ada akal, seharusnya akal ini kita gunakan untuk bagaimana memahami wahyu-wahyu Allah, menafsirkan, kemudian menganalisa ayat-ayat Allah dengan akal kita, sehingga nanti ada sinkron antara wahyu dengan akal. Tapi mereka tidak, kelompok Salafi Wahabi ini mereka menuhankan teks itu sendiri, sehingga akalnya tidak berfungsi, ya. Nah, sehingga hilang akal sehatnya. Kemudian mereka ini, kelompok Salafi Wahabi ini adalah muncul di akhir zaman. Jelas, mereka adalah orang-orang muda yang sangat minim agamanya,
ya sangat minim literasinya, berani untuk menyalah-nyalahkan tokoh agama, para ulama yang jelas-jelas ulama ini ilmunya tidak diragukan lagi. Para syekh misalnya, ya jelas-jelas mereka ilmunya unggul, mereka mungkin juga belajar secara akademis yang memang ahli di bidangnya. Mereka adalah pakarnya tentang ilmu agama, ahli tafsir misalnya, ahli fikih, kemudian ahli hadis, tapi mereka hina, mereka cela, dihina habis-habisan oleh orang yang baru kemarin sore belajar agama. Na'udzubillah min dzalik. Ini betapa lemahnya akal mereka, lemahnya ilmu mereka, sehingga mereka muncul di akhir zaman yang gampang untuk mengkafirkan ulama para pendahulu. Dan pada puncaknya nanti mereka kelompok Salafi Wahabi adalah akan menjadi pengikut Dajjal, sehingga banyak orang yang tersesat karena banyak menonton media mereka hanya bermodalkan YouTube, sehingga tidak diimbangi dengan pemahaman ilmu yang mencukupi, tidak belajar agama secara komprehensif, sehingga mereka sesat, sehingga banyak juga orang yang tersesat para pengikutnya, sehingga nanti wajar mereka akan menjadi pengikut Dajjal. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bisa mengantisipasi sehingga kita akan terlepas dari fitnah Dajjal. Dari banyak media manapun kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita, semuanya diselamatkan dari kesesatan Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya, segala kesalahannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendatangkan manfaat, mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpegang teguh dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.